Di zaman Yunani kuno, Athena bukan hanya dewi kebijaksanaan, tapi juga sebagai simbol pusat ekonomi dan perdagangan di dunia kuno. Kota Athena adalah jantung inovasi finansial, tempat lahirnya konsep pasar, perbankan, dan filosofi tentang ekonomi yang masih kita anut hingga hari ini. Bahkan beberapa istilah finansial itu datangnya dari Yunani kuno. Misalnya oikonomia, demokratis, krisis, monopoli, oligopoli, dan masih banyak lagi. Uniknya, history rhymes. Karena banyak orang yang nggak sadar kalau sekarang kita hidup dalam masa Athena 2.0 yang diwakili oleh Amerika Serikat. Ada banyak hal-hal unik dalam sejarah yang terlupakan yang kemudian rhymes. Untuk itu kita belajar dulu tentang sejarah Athena. Di zaman dulu, di semenanjung kecil bernama Attika, berdirilah sebuah kota yang nanti akan menjadi simbol kebijaksanaan dan peradaban, yaitu adalah Athena. Nah, menurut mitologi Yunani kuno, kota ini lahir dari persaingan dua dewa besar, yaitu Poseidon, si dewa laut, dan Athena, sang dewi kebijaksanaan. Mereka berlomba-lomba memberikan hadiah terbaik pada penduduk kota. Poseidon menciptakan mata air asin dengan hantaman trisulanya, tapi Athena menanam pohon zaitun, sumber makanan, minyak, kayu, dan juga perdagangan. Rakyat memilih hadiah dari Athena. Maka sejak itu kota ini dinamai Athena sebagai lambang kemenangan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Athena memasuki masa keemasan di bawah kepemimpinan Perikles. Ini adalah zaman di mana demokrasi lahir. Filsuf besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles hidup dan mendefinisikan ulang tentang makna kehidupan. Seni dan arsitektur mencapai puncaknya dengan mahakarya seperti Parthenon yang berdiri megah di Akropolis. Athena jadi pusat budaya dan juga ilmu pengetahuan. Athena juga punya kekuatan angkatan laut yang disegani di seluruh wilayah Yunani. Nah, Yunani waktu itu bukan dalam bentuk negara secara kesatuan, tapi dalam bentuk polis-polis atau kota negara kecil yang punya pemerintahnya masing-masing. Punya pasukan masing-masing, punya militer masing-masing, punya hukum dan identitas kultural yang seringkali beda satu dengan yang lain. Tapi mereka punya satu musuh yang sama, yaitu Sparta dan Persia. Nah, untuk mengatasi musuh yang kuat seperti Sparta dan Persia, negara polis di wilayah Yunani ini membuat sebuah union, yaitu Liga Delian. Tepatnya didirikan pada tahun 478 sebelum Masehi setelah perang melawan Persia. Nah, liga ini dipimpin oleh Athena karena punya kekuatan maritim yang paling kuat dibandingkan dengan anggota polis yang lain. Boleh dibilang liga ini adalah liga anti Persia dan secara resmi menyatakan perang terhadap Persia. Persia sendiri adalah kekaisaran raksasa di wilayah timur, sementara Liga Delian adalah federasi polis-polis kecil di wilayah Yunani. Ini juga adalah liga tandingan Sparta, yaitu Liga Peloponnesian. Nah, yang unik, anggota liga diwajibkan memberikan upeti ke Pulau Delos, ditujukan sebagai dana abadi untuk melawan kekuatan Persia. Dana dan kapal dari anggota liga juga dipakai untuk kampanye militer melawan Persia. Semua berjalan lancar hingga Athena diam-diam mengkhianati liga. Nah, Liga Delian adalah aliansi sukarela bersama polis-polis Yunani yang lainnya untuk menghadapi ancaman Persia yang dipimpin oleh Athena. Nah, polis-polis ini secara sukarela menyumbangkan sebagian kekayaannya dalam bentuk emas sebagai dana abadi perang ke sebuah pulau, yaitu Pulau Delos. Sebuah pulau suci yang dianggap sebagai tempat kelahiran Dewa Apollo dan Dewi Artemis. Anggota liga termasuk Athena bergantian menjaga pulau satu sama lain. Tapi setelah kemenangan melawan Persia, Athena perlahan-lahan mengkhianati semangat persatuan itu dan berubah menjadi penguasa yang tiran atas sekutu-sekutunya sendiri. Polis-polis yang ingin keluar diancam dan dipaksa tunduk dengan kekuatan militer. Pada tahun 428 sebelum Masehi, Mitilin memberontak
dan ingin keluar dari liga. Athena merespon dengan mengirim armada perang, mengepung kotanya, dan Majelis Rakyat Athena atau Eklesia memutuskan semua laki-laki dewasa di Mitilene harus dibunuh, sementara perempuan dan anak-anak dijadiin budak. Untungnya ada Diodotus, seorang tokoh penting di Athena, menentang keputusan itu, dan terjadi perdebatan besar di Athena. Akhirnya keputusan ini batal. Athena langsung mengirim kapal kedua dengan perintah membatalkan eksekusi massal itu. Akhirnya hanya para pemimpin pemberontakan yang dieksekusi, sementara penduduk biasa selamat. Tapi kenapa polis-polis ini ingin keluar dari liga? Karena pada tahun 454 sebelum Masehi, Athena secara sepihak memindahkan kekayaan Liga Delian yang ada di Pulau Delos ke Athena. Alasannya adalah demi keamanan. Tapi kenyataannya, setelah emas-emas itu ada di Athena, Athena bebas menggunakan dana itu untuk kepentingannya sendiri. Athena menggunakan kekayaan dari Pulau Delos untuk membangun Parthenon, memperindah kota Athena dengan proyek-proyek seni dan juga arsitektur. Dana itu juga dipakai untuk membiayai gaya hidup rakyat Athena, memperbesar armada laut Athena yang tujuannya untuk dominasi politik, bukan sekedar pertahanan. Tapi seluruh anggota liga tetap harus dipaksa untuk memberikan upeti kepada Athena. Dan Athena nggak pernah secara terbuka memberitahu liga tentang penggunaan kekayaannya. Banyak polis anggota Liga Delian yang marah pada Athena, hingga akhirnya mereka bekerja sama dengan Persia secara diam-diam, bahkan terbuka, untuk menjatuhkan dominasi Athena. Hingga akhirnya meletus perang Peloponnesia di tahun 431 sampai 404 sebelum Masehi, di mana Sparta memanfaatkan kebencian polis-polis lain pada Athena, bekerja sama dengan Persia yang dulunya musuh bersama nih. Sparta melihat peluang emas untuk melemahkan Athena, dan ini adalah awal dari runtuhnya Athena. Di perang Peloponnesia, Persia memberikan dana besar pada Sparta, tujuannya untuk membangun armada laut. Sparta punya masalah, meski mereka kuat di darat, tapi mereka lemah di laut. Nah, dengan dukungan finansial dari Persia, Sparta membangun kapal perang dan menantang dominasi Athena. Persia di belakang juga menjanjikan kebebasan dan otonomi penuh kepada polis-polis anggota liga yang memberontak pada Athena. Akhirnya banyak polis yang merasa lebih baik kalau ada di bawah Persia ketimbang diperbudak oleh Athena. Nah, tanpa bantuan liga, Athena kesulitan melawan Sparta. Di tahun kedua perang, Athena dilanda wabah mematikan. Sekitar 30% penduduk Athena tewas, termasuk Perikles. Karena biaya perang yang sangat besar, Athena juga mulai bangkrut dan mulai mencairkan patung-patung emasnya. Athena perlu emas untuk biaya perang. Akhirnya di tahun 415 sebelum Masehi, Athena melakukan sebuah ekspedisi untuk menaklukkan kota Syracuse di Sisilia, Italia. Syracuse adalah kota yang sangat kaya dan juga kuat di Sisilia. Tapi masalahnya posisinya jauh banget. Ekspedisi ini dipimpin oleh Alcibiades yang malah membawa kekalahan besar. Seluruh armada Athena dihancurkan dan ribuan prajurit Athena ditumpas. Sparta langsung memanfaatkan kelemahan ini untuk menyerang lebih agresif. Sparta menyerbu wilayah Attika, dan kali ini Sparta gak hanya melakukan serangan musiman seperti di awal perang, tapi mendirikan sebuah base permanen. Sparta memblokade jalur darat menuju Athena, mengganggu jalur suplai makanan dan juga perdagangan, membuat Athena jadi terisolasi dan ekonominya lumpuh. Sparta juga mendukung polis-polis lain dan bahkan beberapa polis di wilayah Asia kecil yang mencoba lepas dari kendali Athena. Di tahun 405 sebelum Masehi, Lysander akhirnya berhasil menghancurkan sisa armada perang Athena secara total dengan serangan mendadak di Aigos, Potami. Kemenangan ini membuat Athena kehilangan seluruh kekuatan lautnya dan jalur suplai makanan sepenuhnya terputus. Akhirnya seluruh kota Athena mengalami kelaparan hebat. Athena nggak punya pilihan lain selain menyerah total pada Sparta. Jadi, Athena wajib membubarkan Liga Delian, membongkar tembok panjang yang melindungi jalur dari Athena ke Piraeus, menyerahkan seluruh kapal perang kecuali 12 kapal,
menghapus sistem demokrasi dan menggantinya dengan oligarki pro-Sparta atau yang disebut dengan 30 tiran. Ini adalah sebuah dewan yang berisi 30 orang aristokrat Athena yang dikenal anti-demokrasi dan pro-Sparta. Dampaknya, sistem demokrasi di Athena hancur, hak politik warga sipil Athena dilucuti, ribuan warga Athena yang pro-demokrasi diasingkan, lawan politik dihabisi secara brutal oleh pasukan khusus, warga Athena yang kaya dirampas kekayaannya. Ini adalah akhir dari dominasi Athena, meski 30 tiran hanya berkuasa selama 8 bulan aja. Pada akhirnya semua polis Yunani termasuk Athena dan juga Sparta akhirnya jatuh di bawah dominasi Makedonia pada tahun 338 sebelum Masehi. Nah, beribu-ribu tahun setelahnya kita ada di masa yang hampir sama, karena kita ada pada masa Athena 2.0. Hari ini, Amerika Serikat hidup di ilusi kejayaannya. Seperti Athena kuno, mereka memimpin dunia dengan militer, uang, dan demokrasi. Tapi semua itu dibangun di atas hutang. Dan seluruh dunia harus dalam tanda kutip memberikan upeti kepada Amerika. Hari ini, Amerika mengulangi pola yang sama dengan Athena. Apa kesamaan Athena dan Amerika? Yang pertama, sama-sama punya sistem demokrasi. Yang kedua, sama-sama punya aliansi. Kalau Athena punya Liga Delian, Amerika punya NATO. Yang ketiga, sama-sama mengambil kekayaan bangsa lain dan mengkhianatinya. Kalau Athena memindahkan emas dari Pulau Delos ke Akropolis, Amerika memindahkan emas bangsa-bangsa melalui perjanjian Bretton Woods, di mana negara-negara menyetorkan emasnya pada Amerika untuk dolar, dan Amerika menjamin setiap dolar di backup oleh emas. Ternyata di 1971, Amerika melepas dolar dari standar emas dan menghentikan convertibility-nya ke emas. Ternyata, Federal Reserve is not federal and has no reserve. Seluruh dunia sudah di-scam. Yang keempat, sama-sama punya militer yang kuat. Athena menyerang polis yang protes, Amerika juga sama. Negara yang protes diancam dengan embargo dan militer. Bahkan pemerintahan Amerika ikut andil dalam jatuhnya pemerintahan beberapa negara seperti di Iran, Chile, dan Guatemala. Yang kelima, sama-sama punya pesaing berat. Kalau Athena punya Persia, Sparta, dan Liga Peloponnesian, Amerika punya Rusia, China, dengan BRICS-nya. Yang keenam, sama-sama punya ekspedisi militer yang jauh. Kalau Athena ke Sicily, Amerika ke Iran dan Afghanistan. Yang ketujuh, mungkin akan sama-sama jatuh. Tapi nggak dalam waktu dekat. Hanya kita harus punya preparation. Apalagi mendekati akhir dari masa Fourth Turning, sebuah periode krisis 100 tahunan dalam siklus sejarah Amerika. Amerika adalah Athena 2.0. Bedanya Amerika dibangun di atas hutang dan dunia memilih status quo. Negara-negara masih mau memberikan upeti dalam bentuk pembelian surat utang dan mungkin sekarang tarif. Amerika ada dalam masa critical crossroad dan selalu ada perubahan besar dan sangat masif tiap 100 tahun sekali. Banyak orang yang bilang Amerika memasuki masa akhir The Fourth Turning. Di 1930 ada Great Depression, di 1830 ada krisis perbankan hingga bank sentral yang kedua ditutup. Gimana dengan 2030 yang kebetulan bertepatan dengan 3 cycle krisis sekaligus, The Fourth Turning, Quarter Century Cycle, dan Banner Cycle. Apakah Amerika, sang Athena 2.0, akan berakhir seperti Athena Yunani di masa lalu? Di modul belajar-bitcoin.com kita baru aja rilis gimana cara prepare 2030. Kenapa kita harus prepare? Karena kalau kita nggak prepare mulai dari sekarang, kita akan ikut tenggelam ke dalam lautan hutang yang diciptakan oleh Amerika. Kita perlu bahtera. Ada apa di 2030? Gimana blueprintnya? Nah, teman-teman member bisa nonton video yang ini di belajar-bitcoin.com di modul utama.